Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Ramadan dari kelas SIP 1802 jurusan Sistem Informasi di STMIK Budi Dharma Medan. Di video kali ini saya akan mempresentasikan tentang virtual memory. Sebagian besar algoritma manajemen memori memerlukan suatu kebutuhan dasar, yaitu instruksi yang akan dieksekusi harus berada di memori fisik. Pada beberapa kasus, keseluruhan program tidak diperlukan. Misalnya, program mempunyai kode untuk menangani kondisi error yang tidak biasa. Karena error-error ini jarang terjadi, kode ini hampir tidak pernah dieksekusi. Array, list, dan table dialokasikan lebih dari kapasitas memori yang diperlukan. Pilihan dan gambaran program jarang digunakan. Pada kasus di mana keseluruhan program dibutuhkan, mungkin tidak semua diperlukan pada saat yang sama. Kemampuan mengeksekusi program hanya pada beberapa bagian dari memori mempunyai beberapa kebutuhan, yaitu program tidak terbatas jumlah memori fisik yang tersedia sehingga user dapat menulis program untuk ruang alamat virtual yang sangat besar, yang berarti menyederhanakan programming tersebut. Karena setiap program user dapat menggunakan memori fisik yang kecil, pada waktu yang sama dapat menjalankan lebih banyak program. Input-output yang lebih sedikit diperlukan untuk load atau swap program user ke memori, sehingga setiap program user dapat berjalan lebih cepat. Memori virtual adalah teknik yang memisahkan memori logika user dari memori fisik. Menyediakan memori virtual yang sangat besar diperuntukkan untuk programmer bila tersedia memori fisik yang lebih kecil. Programmer tidak perlu khawatir jumlah memori fisik yang tersedia, sehingga dapat berkonsentrasi pada permasalahan pemrograman. Memori virtual biasanya diimplementasikan menggunakan domain pegging atau domain segmentation juga digunakan. Tetapi algoritma segment replacement lebih kompleks daripada algoritma peg replacement karena segmen mempunyai ukuran yang bervariasi. Domain pegging. Domain pegging adalah sistem pegging dengan swapping. Diletakkan di memori hanya jika diperlukan. Hal ini menyebabkan kebutuhan input-output lebih rendah, kebutuhan memori lebih rendah, respon lebih cepat, dan lebih hanya user yang menggunakan. Proses disimpan di memori sekunder atau disk. Jika proses akan dieksekusi, maka dipindah atau swap ke memori. Menggunakan lazy swapper atau melakukan swapping bila peg tersebut akan digunakan, yang berarti sebuah peg tidak pernah ditukar ke memori kecuali peg diperlukan. Jika peg diperlukan, dilakukan acuan ke peg tersebut. Tetapi jika acuan invalid, maka dilakukan penghentian. Peg yang sedang tidak berada di memori tersebut akan dibawa ke memori ke backing store. Untuk membedakan antara peg pada memori dengan peg pada disk digunakan valid-invalid bit. Double peg untuk peg yang berada di memori diset valid, sedangkan double peg untuk peg yang tidak sedang di memori ada pada disk, diset invalid. Akses ke peg yang diset invalid menyebabkan peg fault, yang menyebabkan trap ke sistem operasi. Karena status atau register kode kondisi counter konduksi dari proses terinterrupt disimpan. Bila terjadi peg fault, proses dapat dimulai lagi pada tempat dan status yang sama, kecuali peg yang cocok sedang di memori yang sedang diakses. Proses untuk menangani peg fault sebagai berikut. Sistem operasi melihat tabel untuk menentukan jika acuan invalid, maka proses dihentikan dan peg sedang tidak berada di memori. Kedua, jika acuan invalid dilakukan trap ke sistem informasi.
Ketiga, sistem mencari frame kosong. Keempat, sistem melakukan proses swapping ke frame bebas. 5. Double peg reset, bit valid invalid di set 1 atau valid. Keenam, instruksi di restart. Apabila tidak ditemukan frame bebas, maka dilakukan peg replacement, yaitu mencari beberapa peg di memori yang tidak digunakan, kemudian dilakukan swap and backing store. Terdapat beberapa algoritma peg replacement di mana performansi algoritma diharapkan menghasilkan jumlah peg fault minimum. Beberapa peg kemungkinan dibawa ke memori berapa kali. Perangkat keras yang dibutuhkan untuk mendukung demand pegging sama dengan perangkat keras untuk sistem pegging dengan swapping, yaitu double peg. Double mempunyai kemampuan untuk memberi entry bit valid invalid atau nilai khusus untuk bit proteksi. Memori sekunder digunakan untuk membawa peg yang tidak di memori dan biasanya adalah disk kecepatan tinggi yang disebut swap device. Performance demand pegging. Demand pegging memberikan efek yang signifikan dalam kinerja sistem komputer. Untuk menghitung effective access time, harus diketahui berapa waktu yang diperlukan untuk melayani peg fault. Peg fault menyebabkan terjadi pertama, trap ke sistem operasi, kedua, menyimpan register dan status proses. Ketiga, menentukan interrupt adalah peg fault. Keempat, memeriksa peg acuan legal atau tidak dan menentukan lokasi peg pada disk. Kelima, membaca dari disk ke frame bebas. Menunggu di antrian untuk perangkat sampai permintaan membaca dilayani. Menunggu perangkat mencari dan atau waktu latency. Memulai transfer dari peg ke frame bebas. Keenam, sementara menunggu, alokasikan CPU untuk user lain. Ketujuh, interrupt dan disk atau melengkapi input-output. Kedelapan, menyimpan register dan status proses user lain. Kesembilan, menentukan interrupt dari disk. Kesepuluh, memperbaiki tabel peg dan tabel lain untuk menunjukkan peg yang dimaksud sudah di memori. Ke-11, menunggu CPU dialokasikan untuk proses ini kembali. Ke-12, menyimpan kembali register, status proses, dan tabel peg baru, kemudian melanjutkan kembali instruksi interupsi. Tidak semua langkah di atas diperlukan pada setiap kasus. Pada beberapa kasus, terdapat 3 komponen utama dari waktu pelayanan peg fault, yaitu pertama, melayani interrupt peg fault, kedua, membaca peg, ketiga, memulai kembali proses. Peg replacement. Peg replacement diperlukan pada situasi di mana proses dieksekusi perlu frame bebas tetapi tidak tersedia frame bebas. Sistem harus menemukan satu frame yang sedang telah digunakan dan membebaskannya. Untuk membebaskan frame dengan cara menulis isinya untuk ruang swap dan mengubah label peg atau tabel lain yang menunjukkan peg tidak lagi di memori. Langkah-langkah untuk peg fault yang memerlukan peg replacement sebagai berikut. Pertama, carilah lokasi peg yang diharapkan pada disk. Kedua, carilah frame kosong dengan cara bila ada frame kosong, gunakan. Bila tidak ada, gunakan algoritma peg replacement untuk menyeleksi frame yang akan menjadi korban. Simpan peg korban ke disk, ubah tabel peg. Ketiga, baca peg yang diinginkan ke frame kosong yang baru, ubah tabel peg. Keempat, mulai kembali proses user. Algoritma peg replacement. Terdapat beberapa algoritma peg replacement. Setiap sistem operasi mempunyai skema yang unik. Algoritma peg replacement secara umum diinginkan yang mempunyai rata-rata peg fault terendah. Algoritma
dievaluasi dengan menjalankannya pada string tertentu dan memori reference dan menghitung jumlah peg fault. String yang mengacu ke memori disebut reference string atau string acuan. String acuan dibangkitkan secara random atau dengan menelusuri sistem dan menyimpan alamat dari memori acuan. Algoritma FIFO merupakan algoritma paling sederhana. Algoritma FIFO diasosiasikan dengan sebuah peg bila peg tersebut dibawa ke memori. Bila ada suatu peg yang akan ditempatkan, maka posisi peg yang paling lama yang akan digantikan. Algoritma ini perlu menyimpan waktu pada saat sebuah peg dibawa ke memori. Algoritma optimal merupakan hasil penemuan dari Bladis anomaly. Algoritma ini mempunyai rata-rata peg fault rendah. Algoritma optimal akan mengganti peg yang tidak akan digunakan untuk periode waktu terlama. Algoritma ini menjamin rata-rata peg fault terendah untuk jumlah frame, tetapi sulit diimplementasinya. Algoritma Least Recently Used atau LRU. Algoritma LRU merupakan perpaduan dari algoritma FIFO dan optimal. Prinsip dari algoritma LRU adalah mengganti peg yang tidak digunakan untuk periode waktu terlama. Alokasi frame berhubungan dengan mekanisme alokasi sejumlah memori bebas yang tetap di antara beberapa proses. Meskipun terdapat beberapa variasi pengalokasian frame bebas ke beberapa proses, tetapi strategi dasar jelas yaitu proses user dialokasikan untuk sembarang frame bebas. Jumlah minimum frame per proses ditentukan oleh arsitektur di mana jumlah maksimum tergantung jumlah memori fisik yang tersedia. Jumlah minimum frame ditentukan oleh arsitektur instruction set. Bila terjadi peg fault sebelum eksekusi instruksi selesai, instruksi harus di-restart, sehingga tersedia frame yang cukup untuk membawa semua peg yang berbeda, di mana sembarang instruksi dapat mengacu. Misalnya, mikrokomputer menggunakan memori 128K yang dikomposisikan dengan peg ukuran 1K, maka terbentuk 128 frame. Jika sistem operasi menggunakan 35K, maka 93 frame bisa digunakan program user. Bila suatu program menyebabkan peg fault sebanyak 93 kali, maka menempati 93 frame bebas tersebut. Jika terjadi peg fault ke 94, dari 93 frame yang terisi harus dipilih salah satu untuk diganti yang baru. Bila program selesai, 93 frame tersebut dibebaskan kembali. Terdapat dua bentuk algoritma alokasi yaitu equal allocation dan proportional allocation. Alokasi global dan alokasi lokal. Peg replacement adalah faktor terpenting lain yang harus dipertimbangkan dalam alokasi frame. Pada multiple proses yang berkompetisi mendapatkan frame, algoritma peg replacement dikelompokkan dalam dua kategori yaitu global replacement dan local replacement. Global replacement mengizinkan suatu proses untuk menyeleksi suatu frame yang akan dipindah dari jumlah frame, meskipun frame tersebut sedang dialokasikan ke proses yang lain. Pada local replacement, jumlah frame yang dialokasikan untuk proses tidak berubah. Setiap proses dapat memilih dari frame-frame yang dialokasikan untuknya. Permasalahan pada global replacement adalah proses tidak dapat mengontrol rata-rata peg fault. Sejumlah peg pada memori untuk sebuah proses tidak hanya tergantung pada perilaku pegging untuk proses tersebut, tetapi juga perilaku pegging untuk proses yang lain. Bagaimanapun, karena algoritma global replacement menghasilkan throughput yang lebih besar, metode ini sering digunakan. Tracing.
Misalnya, sembarang proses tidak mempunyai frame yang cukup, meskipun secara teknis dapat mengurangi jumlah frame yang dialokasikan sampai minimum. Terdapat sejumlah peg yang sedang diaktif digunakan. Jika suatu proses tidak memiliki jumlah frame yang cukup, maka sering terjadi peg fault, sehingga harus mengganti beberapa fake, tetapi karena semua peg sedang digunakan, harus mengganti fake yang tidak digunakan lagi kemudian. Konsekuensinya sering terjadi peg fault lagi dan lagi. Proses berlanjut peg fault, ganti peg untuk peg fault, dan seterusnya. Kegiatan aktivitas pegging yang tidak disebut tracing. Sebuah proses mengalami tracing jika menghabiskan lebih banyak waktu untuk pegging daripada eksekusi. Efek tracing dapat dibatasi dengan menggunakan algoritma lokal atau priority replacement. Cukup sampai di sini saja video saya kali ini. Saya akhiri dengan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Terima kasih.